Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ada 3 pendekatan dalam menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran, ya. Tiga pendekatan dalam menentukan kriteria dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan deskripsi kriteria, ya. Kita susun kriterianya, kemudian berdasarkan kriteria itu, ya, yang berupa deskripsi tadi, jika peserta didik tidak mencapai kriteria yang telah ditetapkan, maka peserta didik dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan pendekatan rubrik, ya. Jadi kriterianya berupa rubrik yang dibuat dalam bentuk rubrik, ya, yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah dengan menggunakan pendekatan skala atau interval nilai tertentu, gitu ya. Baik, kita akan coba bahas, ya, ketiga pendekatan ini. Nah, yang pertama ini pendekatan menggunakan deskripsi kriteria. Contoh yang diberikan di sini adalah susun atau buat kriteria-kriterianya berupa deskripsi, begitu ya. Di sini yang disampaikan adalah misalkan kriterianya yang pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut, ya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, ya, ini kriterianya. Kriteria yang kedua adalah laporan menunjukkan hasil pengamatan, ya, yang jelas. Kemudian kriteria yang ketiga, laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Dan yang keempat, misalkan kriterianya yang berupa deskripsi tadi, ya, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis, ya, disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, di sini kriteria ini, berdasarkan kriteria ini kita buat dalam dua hasilnya, begitu ya, dalam bentuk misalkan di sini jika tidak memadai dan jika memadai. Nah, berdasarkan kriteria yang telah disusun tadi, kita tinggal pilih, ya, yang sesuai dengan kondisi siswa atau peserta didik. Misalkan ketika kriteria yang pertama itu peserta didik memadai, gitu ya, checklist memadai. Kemudian untuk kriteria yang kedua ternyata tidak memadai, pilih, ya, tidak memadainya checklist. Kemudian kriteria yang ketiga tidak memadai dan kriteria keempat misalkan memadai, ya. Jadi peserta didik kesimpulannya dapat dikatakan bahwa peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika beberapa faktor itu memadai atau beberapa kriteria memadai, ya. Misalkan jika tidak ada dua kriteria masuk kategori tuntas, maka perlu perbaikan dalam pencapaian peserta didik pada konsep ini. Kemudian untuk yang kedua, ya, pendekatan yang kedua yaitu dengan menggunakan rubrik, ya. Contoh misalkan ketika menulis laporan, ya, nih, pendidik atau kita itu menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri dari dua bagian. Misalkan isi laporan dan penulisannya. Jadi bagaimana isi laporannya, kemudian juga bagaimana penulisan dari laporan tersebut, ya. Nah, dalam rubrik itu terdapat 4 tahapan pencapaian, ya, dari mulai misalkan baru berkembang di sini, ya. Ini kalau rubrik, kemudian dalam masuk kategori layak, kemudian cakap, dan yang terakhir adalah masuk kategori mahir. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan keempat ini kita buat rubriknya, baik dari isi laporan ataupun penulisan. Ini yang dicontohkan misalkan ketika isi laporan, ya, yang di buku panduan ini, yaitu yang pertama misalkan peserta didik baru berkembang jika belum mampu menulis teks. Sini ada terus dan seterusnya sesuai dengan yang kita susun misalkan. Yang kedua, peserta didik sudah mampu menulis teks, ya, menulis teks
secara jelas seperti itu. Kemudian dia cakap jika menulis teksnya dengan kriteria tertentu, ya. Dan yang terakhir, peserta didik disebut mahir kalau sudah mampu menulis eksplanasi, ya, pengalamannya jelas dan seterusnya seperti kriteria yang ada di sini seperti itu, ya. Itu adalah pendekatan yang kedua dengan menggunakan rubrik. Nah, kita lihat yang setelah isi laporan, ya. Kemudian bagaimana dengan penulisan tanda bacanya dari peserta didik itu? Dikatakan baru berkembang. Ini yang kedua, ya. Yang kedua adalah penulisan tanda bacanya. Disebut baru berkembang jika belum mampu menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau hanya sebagian besar tidak digunakan secara tepat. Ya, yang kedua dikatakan layak jika sebagian tanda bacanya, ini sebagian, ya, artinya beberapa bagian begitu, dan huruf kapital digunakan secara tepat. Misalkan penggunaan huruf kapital menunjukkan tempat di awal kalimat, nama orang dan lain sebagainya begitu, ya. Kemudian dia dikatakan cakap jika sudah sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Yang terakhir, peserta didik disebut mahir ketika semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Nah, kemudian di kesimpulan di sini, Bapak Ibu, ya, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Ini kata kuncinya, ya. Jadi dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kedua kriteria tadi sudah mencapai nilai minimal tahap cakap, ya. Nah, itu Bapak Ibu yang kedua. Kemudian yang ketiga akan coba kita lihat, ya. Pendekatan dengan menggunakan skala atau dengan menggunakan interval nilai, ya. Dalam pendekatan ini kita atau satuan pendidikan dapat menggunakan nilai tes maupun rubrik, ya. Jadi dengan terlebih dahulu kita menentukan interval nilainya dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh para peserta didik. Contohnya yang pertama, misalkan ketika untuk menilai yang berasal dari nilai tes tertulis atau tes ujian, ya, guru atau pendidik menentukan interval nilainya. Setelah menentukan interval nilainya, maka tindak lanjutnya berdasarkan interval itu akan kita tentukan. Contoh begini, misalkan 0 sampai 40%. Nah, ini kita tentukan, misalkan ini adalah belum mencapai atau butuh remedial di seluruh bagiannya semua. Nah, kemudian yang kedua, interval yang kita susun misalkan 41 sampai 65%. Nah, ini dikatakan bahwa belum mencapai ketuntasan, belum, dan remedialnya sebagian. Kalau tadi 0 sampai 40% seluruhnya, ya. Kalau 41 sampai 65 itu adalah remedial sebagian. Yang ketiga, dari 66 sampai 85%. Ini sudah mencapai ketuntasan, Bapak Ibu, ya. Dan tidak perlu ada remedial. Nah, kemudian yang terakhir, kalau dia 86 sampai 100%. Ini sudah mencapai ketuntasan, ya. Dan ini butuh tantangan lebih. Kalau dulu mungkin yang disebut dengan pengayaan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, contoh yang kedua di pendekatan yang ketiga ini adalah jika pendidik dapat menggunakan interval nilai yang diolah dalam bentuk dari rubrik, ya. Seperti yang tadi dalam menulis laporan, ya. Ini misalkan begini. Yang pertama misalkan, ya, 4 kriteria kita tentukan. Yang pertama menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runut. Ini runut. Kemudian yang kriteria yang kedua menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Yang ketiga menceritakan pengalaman dengan jelas. Dan yang keempat menjelaskan hubungan kausalitas yang logis. Hubungan, ya, dengan argumen yang logis. Argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca, kita sebagai penilai begitu, ya. Nah, untuk setiap kriteria itu, yang 4 tadi, yang ini, ya, yang dari 4 kriteria ini, ya, kemudian berdasarkan skala 1 sampai 4, ya, maka pendidik membandingkan hasil tulisan peserta didik dengan rubrik untuk menentukan ketercapaian peserta didik. Seperti ini. Ini 4 kriterianya, lalu bandingkan dengan hasil pekerjaan para peserta didik begitu, ya. Ini ada, maka dia akan
mencapai berapa kriteria. Ini 1, 2, 3, 4 ya maksimal, berarti kalau semua terpenuhi berarti nilainya 4/4 atau 100 begitu ya. Nah, ini kriterianya Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan tadi menunjukkan ini 4 kriteria ya. Ini kriteria yang pertama, kriteria yang kedua, kemudian kriteria ketiga dan kriteria keempat di sini. Maka ini tinggal diceklis sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dilakukan atau dikerjakan oleh peserta didik. Apakah belum muncul ya di kriteria ini, ataukah muncul baru sebagian, ataukah misalkan sudah muncul sebagian besar misalkan kita tentukan tentu di atas 50% gitu ya, sebagian besar. Kemudian yang terakhir jika sudah muncul di keseluruhan teks. Ini ya, ini bobot skornya, mohon maaf, 1 misalkan 2, 3 dan 4. Ini checklist sesuai dengan kondisi pekerjaan siswa ya. Jika misalkan muncul sebagian maka checklist di 2, jika sudah muncul sebagian besar di 3, dan jika keseluruhannya 4. Dan ini misalkan muncul sebagian kecil, ini checklistnya di angka 2. Nah, lalu ini contohnya ya. Lalu dilihat. Nah, ini misalkan hasilnya ya Bapak Ibu. Jika diasumsikan tadi sudah disampaikan ya, maksimalnya 4. 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kondisi siswa begitu ya. Kemudian juga hasilnya tinggal dikali persentasikan. Misalkan 1/4 kali 100, 2/4 kali 100 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti akan dikonversikan ke sini sama dengan yang tadi interval ya. 0 sampai 40% ini belum mencapai, 41 sampai 60 itu belum mencapai juga, hanya remedialnya di bagian yang diperlukan kalau tadi di seluruh ya. Kalau 0 sampai 40, kemudian kalau 61 sampai 80 sudah mencapai dan tidak perlu remedial, dan kalau jika dia 81% sampai 100% maka ini sudah mencapai ketuntasan dan perlu pengayaan. Nah, ini ya bagaimana pendekatan yang ketiga berdasarkan interval nilai ini disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan ya. Demikian 3 pendekatan dalam menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.